Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Aditya Mustaqim. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin, 15 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari sidang kasus kekerasan seksual dengan terdakwa anak Kiai Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, yaitu Beci. Senin siang tadi, Muhammad Subhi atau BC untuk kali pertama menjalani sidang offline dan hadir secara fisik di Pengadilan Surabaya, Jawa Timur. BC tiba di Pengadilan Surabaya pada pukul 9.23 pagi tadi dengan menggunakan mobil Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia terlihat menggunakan rompi berwarna merah, tidak langsung masuk ke dalam ruang sidang Cakra, tapi ia ditempatkan di dalam ruang tahanan pengadilan terlebih dahulu untuk menunggu sidang dimulai. Beci pun masuk ke ruang sidang pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, pukul 10.11, Beci keluar dari ruang sidang Cakra tanpa menggunakan rompi dan digiring ke ruang jaksa. Sementara itu, sidang di ruang Cakra masih berlanjut. Pengacara Beci, Igede Pasek Suwardika, mengatakan agenda sidang kali ini adalah menguji fakta-fakta di lapangan. Saksi yang dihadirkan adalah saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Informasi selanjutnya, pemilik PT Duta Indah Palma Group yang menjadi buronan yaitu Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung. Ia tiba dengan didampingi kuasa hukumnya dan penyidik. Surya tiba di Kejaksaan Agung pada pukul 13.58 dengan kawalan ketat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat masuk ke dalam gedung. Surya adalah buronan Kejaksaan Agung. Ia disebut merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Surya Darmadi juga menjadi buronan KPK sejak 2019 dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan Provinsi Riau di Kementerian Kehutanan pada tahun 2014. Kasus ini juga menyeret mantan Gubernur Riau, Anas Ma'mun. KPK pun sempat memeriksanya sebagai saksi dalam kasus ini, bahkan lembaga anti rasuah itu juga sempat mencegahnya bepergian ke luar negeri sejak November 2019. Saat ini, Surya pun sedang diperiksa secara intensif dan akan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Berikut kita simak pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers pada siang tadi di Kejagung Republik Indonesia. Rekan-rekan yang kami banggakan, informasi atas perkembangan penanganan perkara Duta Palma Group, di mana pada hari ini kami telah melakukan penjemputan atas nama tersangka SD, dan sebelumnya SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengacaranya. Dan alhamdulillah tadi jam 13.30 dengan menggunakan penerbangan China Airlines C1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD, dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Kita ke Sumatera Selatan, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu muda menggendong bayi yang baru lahir sembari menghisap lem. Jago anaknya. Ya. Kejadian ini terekam video saat di Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan beredar di media sosial sejak Sabtu 13 Agustus kemarin. Perempuan yang mengenakan topi dan kaos berwarna hijau itu terus menempelkan botol lem ke hidungnya. Naasnya, tangan kiri ibu menggendong bayi yang sedang tertidur. Momen ini direkam seorang pengguna Facebook dengan nama Yanti Putri. Usai viral, ibu muda itu pun diamankan polisi pada hari itu juga pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Diketahui perempuan itu bernama Ida yang merupakan warga Telagi, Kelurahan Uluk Surung, Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau.
Ida bersama bayinya diamankan Wakapolres Lubuk Linggau Kompol MP Nasution dan Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP Henry. Setelah diperiksa diketahui Ida masih memiliki keluarga dan ayah bernama Buye. Ia merasa frustasi karena ditinggal suaminya saat anaknya masih berusia 5 hari. Karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Ida, polisi kemudian memulangkan Ida kepada keluarganya. Tetapi keluarganya diminta menjaga Ida beserta bayinya agar tidak berkeliaran. Beralih ke kasus pembunuhan Brigadir J, motif kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga saat ini masih terus dalam proses penyelidikan. Salah satu tersangka yang mengajukan justice kolaborator yaitu Baradae resmi akan diberi perlindungan oleh LPSK selama 24 jam penuh selama proses penahanan di rutan Bareskrim. Hingga saat ini LPSK terus berkoordinasi dengan Mabes Polri agar tim dari LPSK segera bisa ditempatkan untuk memberi pengawalan terhadap Baradae selama 24 jam penuh agar tetap aman dan selamat. Sebelumnya, Baradae sendiri telah melakukan perubahan pada BAP sebanyak 3 kali. Hingga terakhir ia mengaku bahwa diperintahkan Verdi Sambo untuk menembakkan peluru kepada Brigadir J. Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebutkan saksi kejadian dalam peristiwa tersebut secara pasti hanyalah Allah, Brigadir J, dan istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Magelang, tim SUS pun bergerak menuju Magelang, Jawa Tengah dengan harapan dapat mengetahui peristiwa sebelum tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tim SUS juga akan mendalami barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan, termasuk kepergian tim menuju Magelang untuk mengetahui sebab faktor pemicu pembunuhan Brigadir J. Beralih ke informasi Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengaku tidak masalah. Dirinya disebut-sebut telah memberi izin kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Deklarasi pencalonan Prabowo disampaikan saat Rapimnas Partai Gerindra pada akhir pekan lalu. Kesiapan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024 disampaikan Prabowo langsung setelah mendengar suara pengurus Partai Gerindra se-Indonesia di hari pertama Rapimnas Partai Gerindra Jumat 12 Agustus lalu. Prabowo mengatakan sebagai pejuang yang bercita-cita memajukan bangsa Indonesia, ia bersedia maju sebagai Capres 2024 meski sebelumnya pernah maju di 3 kali dalam pemilu. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dari sejak muda usia, saya bersama pejuang-pejuang sejak muda, dari sejak usia sangat muda, kami waktu itu telah bersumpah siap memberi jiwa dan raga kami untuk Republik Indonesia. Dengan demikian, saya menyatakan pada malam hari ini, saya siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tercinta. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Menanggapi Prabowo Subianto yang akan maju sebagai Capres, Presiden Jokowi usai bertemu pimpinan lembaga tinggi negara mengatakan dirinya mempersilahkan Prabowo maju. Kalau istilahnya saya kira karena
menyampaikan kepada saya, ya mesti masa saya bilang jangan, enggak kan, enggak gitu kan mestinya. Ya silahkan. Ya, ini demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu. Enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak. Enggak bisa. Ya silahkan. Bahwa itu ditafsirkan sebagai restu, ya silahkan juga. Sebelumnya, selain memberi restu Prabowo Subianto maju sebagai capres, Presiden Jokowi juga diberitakan telah memberikan restu kepada para menterinya, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno bertarung di Pilpres 2024. Sementara itu pada hari Minggu kemarin, Komisi Pemilihan Umum resmi menutup pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dan hingga kini total ada 40 parpol yang mendaftar dan 24 parpol dinyatakan lolos ke tahap verifikasi, sedangkan 16 lainnya tidak lolos. Setelah membuka pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 sejak tanggal 1 hingga 14 Agustus lalu, Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan 24 parpol lolos tahap verifikasi. Menurut anggota KPU, Idam Holik, total parpol yang daftar ada 40 partai politik. Namun setelah dicek, hanya 24 parpol yang lengkap dokumen persyaratannya dan lolos ke tahap verifikasi yang akan dilakukan KPU hingga September mendatang. Ke-24 parpol yang lolos terdiri dari 14 parpol peserta pemilu 2019 dan 10 partai baru. 10 parpol yang baru yang lolos antara lain adalah Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, dan Partai Republik. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi aturan baru untuk calon penumpang kereta api jarak jauh. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN Apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN Apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih bersama Top News. Badan Pengawas Pemilu siang tadi menyampaikan beberapa catatan kepada KPU terkait proses pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 yang telah ditutup pada hari Minggu kemarin. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyampaikan apresiasi kepada KPU atas penggunaan sipol dalam proses pendaftaran parpol. Lalu apa saja catatan yang disampaikan Bawaslu? Berikut kita simak konferensi pers Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam video berikut ini. Pengawasan Bawaslu terhadap tahapan-tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penggunaan sistem informasi partai politik. Selain itu, Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap sipol maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verifikasi administrasi berkas parpol calon peserta pemilu tahun 2024. Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam sipol hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan verifikasi administrasi. Dapat diketahui verifikasi administrasi dimulai pada tanggal
2 Agustus yang lalu. Setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol yang terdapat dalam sipol pada saat ini. Bawaslu akan tetapi pada hal pendaftaran ini, Bawaslu melakukan apresiasi, mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap penggunaan sipol KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, walaupun pada saat ini masih dalam proses teman-teman melakukan, ada beberapa parpol yang masih melakukan proses rekapitulasi berkas dan pemeriksaan berkas untuk kelengkapan pendaftaran, namun hal ini dapat kami apresiasi kepada KPU bahwa KPU telah melaksanakan sipol pada saat ini dengan baik. Catatan Bawaslu pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi sipol dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa. Karena pada saat ini proses pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas masih dilakukan. Kalau tidak salah, KPU memberikan waktu 1 kali 24 jam dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang kemudian dilakukan oleh KPU terhadap parpol yang masih dalam proses. Kemudian kedua, agar KPU meningkatkan kerjasama dengan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses penuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanah undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan verifikasi administrasi berkas parpol calon peserta pemilu. Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukkan ke dalam sipol, KPU agar segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ke depan dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam PKPU nomor 4. Kemudian Bapak Ibu, dalam pengawasan kami terdapat kendala yang dihadapi pengawas dalam melakukan pengawasan. Pertama adalah dalam pengawasan verifikasi administrasi dan sipol, pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap akun sipol masih terbatas sehingga tidak dapat mengakses beberapa menu, diantaranya unggahan berkas parpol. Kedua, unggahan dokumen keanggotaan parpol berupa KTP dan KTA. Ketiga, submenu verifikasi administrasi. Keempat, generate data dalam progres unggahan data parpol. Dalam pengawasan melekat terhadap proses verifikasi administrasi di Hotel Borobudur ini, 1. Pengawas pemilu tidak diizinkan membawa alat komunikasi dan alat dokumentasi dalam melakukan pengawasan. Akibatnya, tim pengawas pemilu tidak bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pengawasan proses verifikasi administrasi. Kedua, pengawas pemilu hanya diberi waktu selama 15 menit sebelum setiap sesi verbin berakhir. Artinya Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan proses verifikasi secara keseluruhan. Adapun dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU membagi waktu menjadi 4 sesi, yaitu jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan pukul 4 sore. Waktu pengawasan hanya diberi waktu selama 15 menit dalam setiap sesi. Akibatnya, tim pengawas pemilu tidak bisa mengawasi secara maksimal proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Untuk itu, ke depan, Bawaslu meminta agar KPU dapat memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan tahapan verifikasi administrasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu maupun potensi sengketa proses pemilu. Sementara itu untuk sobat milenial dan Gen Z yang ingin bepergian jarak jauh menggunakan kereta api, maka wajib memperhatikan aturan terbaru terkait persyaratan keberangkatan bagi calon penumpang. PT Kereta Api Indonesia menerapkan aturan baru untuk calon penumpang kereta api jarak jauh yang berusia di atas 18 tahun. Aturan ini pun berlaku mulai hari ini. Penumpang yang akan naik antar kota dari daerah Daop 1 Jakarta melalui stasiun Gambir, Pasar Senen, Jakarta Kota, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek harus menunjukkan hasil negatif PCR jika belum mendapatkan vaksin booster.
Namun, bagi calon penumpang kereta api jarak jauh yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 karena alasan kesehatan dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter. Sedangkan bagi calon penumpang yang berusia 6 hingga 17 tahun telah mendapatkan vaksin kedua, tak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Tetapi, apabila baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin COVID-19, maka perlu menunjukkan hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Tidak hanya itu, untuk calon penumpang yang berasal dari perjalanan luar negeri apabila belum melakukan vaksinasi, maka diminta menunjukkan hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam atau hasil PCR. Berbeda dengan calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun, tak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen maupun PCR. PT KAI juga telah memperbarui syarat penumpang kereta api lokal dan aglomerasi calon penumpang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama tak wajib menunjukkan surat hasil negatif antigen ataupun PCR. Persyaratan antigen atau PCR berlaku bagi penumpang yang belum mendapatkan vaksin. Ya, mulai tanggal 15 Agustus, KAI menerapkan aturan terbaru berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 80 untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Jadi untuk pengguna jasa dengan usia 18 tahun ke atas bagi yang sudah divaksin 3 kali atau booster, tidak perlu menunjukkan bukti pemeriksaan antigen ataupun juga PCR. Namun jika baru divaksin 2 kali ataupun divaksin 1 kali, harus menunjukkan bukti pemeriksaan PCR masa berlaku 3 kali 24 jam, tidak boleh antigen. Dan untuk yang belum pernah divaksin, selain bukti pemeriksaan PCR harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter. Sementara untuk aturan anak usia 6 sampai dengan 17 tahun, jika baru divaksin 2 kali, untuk perjalanannya tidak perlu menampilkan bukti pemeriksaan PCR ataupun juga antigen. Tapi jika anak tersebut baru divaksin 1 kali, maka harus melampirkan bukti pemeriksaan COVID-19 bisa berupa antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Dan jika belum pernah divaksin sama sekali, bisa juga melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Sementara untuk anak di bawah usia 6 tahun, ini perjalanannya tidak perlu melampirkan bukti pemeriksaan COVID-19 seperti antigen, PCR, ataupun juga vaksin. Namun pada saat perjalanan harus didampingi oleh orang tua yang memenuhi persyaratan. Dan bagi pengguna jasa yang berangkat mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus, jika tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tiketnya akan dibatalkan dan diganti 100%. Namun setelah itu, jika tidak bisa memenuhi persyaratan, maka pembatalan tiket akan menyesuaikan dengan aturan pembatalan tiket normal atau reguler. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kado terindah persembahan putri bangsa di kompetisi Karaoke World Championship di Norwegia. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps IDN Apps. Gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN Apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab. Udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali ke Top News, kampanye gerakan 10 juta bendera merah putih yang digelorakan oleh Kementerian Dalam Negeri terus berlanjut. Hari ini, Pemprov DKI Jakarta secara resmi memulai gerakan ini dengan menggelar apel akbar di lapangan Banteng. Apel akbar gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Dalam apel siaga ini, Wagub DKI menyerahkan bendera merah putih kepada Resimen Mahasiswa Jayakarta,
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan sejumlah perwakilan ormas. Menurut Wagub DKI, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam rangka menjaga berbagai perbedaan. Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyambut positif antusiasme Pemprov DKI ini. Bendera merah putih menjadi petanda negara merdeka dan berdaulat. Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 30 Agustus mendatang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah hadir di Merauke, Papua, dan Surabaya, serta Wamendagri hadir di Aceh, menandai gerakan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri dalam HUT ke-77 Republik Indonesia. Sementara itu, Indonesia baru saja mendapatkan kado terindah dan membanggakan dari prestasi seorang anak bangsa, yaitu Monica Nike Adiba, yang berhasil meraih kemenangan di ajang Karaoke World Championship 2022. Lalu seperti apa perjuangan putri bangsa ini di kancah internasional? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Perempuan asal Bali, Monica Nike Adiba, berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan merebut juara pertama dalam kompetisi Karaoke World Championship yang digelar di Ernest, Norwegia pada 8 hingga 13 Agustus kemarin. Perempuan yang akrab dipanggil Keke ini berhasil menyingkirkan 29 finalis lainnya dari 17 negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, Meksiko, Kanada, hingga Perancis. Keke pun dengan anggun dan merdu menyanyikan lagu Never Enough, Don't You Worry About a Things, Bridge Over Troubled Waters, serta Listen. First place, gold medal, the winner of the Karaoke World Championships 2022 is a singer from a country called Indonesia, Keke Adiba! Dengan 4 lagu yang ia nyanyikan, ia berhasil menyabet penghargaan di panggung Karaoke World Championship 2022 dan dengan bangga, ia memegang bendera merah putih. Duta Besar Indonesia di Norwegia, Todung Mulya Lubis, ikut merasakan bangga atas kemenangan yang dicapai Keke pada ajang kompetisi karaoke ini. Karaoke World Championship 2022 menjadi salah satu ajang kompetisi tarik suara bertaraf internasional yang sejak beberapa tahun lalu menyertakan perwakilan Indonesia sebagai peserta. Prestasi Keke ini pun menjadi kemenangan kali kedua untuk Indonesia secara berturut-turut di Karaoke World Championship setelah tahun lalu wakil Indonesia, Sabrina Leonita, berhasil merebut kemenangan. Terima kasih Keke, prestasimu menjadi kado indah untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya, Aditya Mustaqim, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.